Halo teman-teman semuanya, hari ini aku mau kasih tahu kalian tentang beberapa seperempat dari tanaman koleksian aku ya, seperempat karena aku punya 4 muka atau 5 muka lah, 5 kerumpulan. Jadi 5 gerombolan tanaman yang aku punya. Tapi hari ini aku lagi sorot untuk yang ke sebelah kiri aja. Jadi kita kosen ke yang kiri aja. Yang ke tengah ini ada jenis kuping gajah, dorayaki dan yang lain-lain, tapi itu kita akan bahas di video nanti. Nah, kali ini aku mau bahas di tanaman yang dicampur-campur, tanaman campuran. Ada aglonema, ada crimson, ada calathea dan pillow. Oke, dan aku di sini bukan cuma mau ngebahas tanamannya, tapi lebih ke metan. Karena banyak banget teman-teman dan teman-teman, terus juga di YouTube ada beberapa sih, terus di Instagram juga banyak yang nanya pakai metan apa kok tanamannya bisa subur dan cantik gitu. Nah, di sini aku mau mau kasih tahu kalian semua. Aku juga ngerasa tanaman aku tuh sehat dan subur dan bagus dan kuat gitu. Nah, karena belajar juga dari pengalaman. Untuk mendapatkan pengalaman itu aku harus banyak banget mengorbankan tanaman juga gitu. Bukan ngejelekin satu produk, tapi ada beberapa produk yang aku pakai itu yang membuat tanamanku pernah hancur. Bahkan tanaman aku yang harganya nggak murah kayak 1,9, kemarin aku punya pillow mami itu hancur sampai benar-benar busuk dan akhirnya menguning, itu gara-gara pakai pupuk yang salah. Tapi aku di sini nggak mau sebutin pupuknya, cuma aku nggak mau pakai lagi itu. Dan yang aku mau rekomendasi buat kalian semua, udah kita pakainya Dekastar aja, Osmocote Dekastar itu bagus banget menurut aku karena slow release, terus nggak ngerusak tanaman gitu. Jadi aku di sini nggak mau ngejelekin satu produk, tapi intinya kalau untuk rekomendasi buat kalian tuh ya itu aja, Dekastar, terus pakai micin juga boleh. Itu lebih aman kalau menurut aku ya, pakai micin lebih aman. Jadi nggak usah pakai yang lain-lain kayak ya nggak tahu sih, aku nggak mau sebut merek. Aku nggak berani lagi pakai karena tanamanku ada 3 korban, jadi korban yang tanamannya nggak murah tapi jadi korban dan nyesek banget pokoknya. Dan itu benar-benar benar-benar aku buktiin gitu, karena setelah itu kan aku ada punya tanaman yang jelek, aku siram tuh, tahu-tahu lonyot dan daunnya mati juga. Kalau dibilang kebanyakan dosis, menurut aku enggak, karena dosis yang dipakai dari anjuran itu aku pakai setengahnya. Jadi anjurannya 1 sendok, aku pakai 5 liter itu kan 1 sendok, aku pakainya cuma 1 sendok teh untuk 5 liter. Jadi aku bener-bener mengurangi karena aku safety banget gitu, hati-hati gitu, takut. Tapi ternyata masih merusak tanaman aku. Jadi sekarang aku mau rekomendasi buat kalian semua, kita pakainya Dekastar aja. Cukup pakai Dekastar, itu aman, nggak bakalan gimana-gimana. Kalau pengen nyoba-nyoba ya kita pakai micin, itu udah cukup, nggak bahaya gitu teman-teman. Nah, terus kalau untuk metan, jadi tanaman aku nih memang subur ya, aku melihat sendiri mereka subur, survive, terus berbakti gitu. Kayak ini ada salah satu mami
Plomame ya. Sorry ya kalau salah-salah nyebut, bukan ahli banget sih, cuma hobi aja. Ini Plomame ini sangat berbakti. Kenapa? Aku tuh pakainya medianya tuh bagus, media yang aku buat sendiri, yang aku buat pakai logika gitu, dan itu bagus banget. Dia poros, dan aku nggak pakai sekam padi, tapi aku pakai sekam bakar. Itu pun sekam bakarnya cuma beberapa persen, dan nggak banyak gitu loh. Jadi semua yang dipakai adalah, nanti aku kasih tahu buat kalian, aku kasih tahu campurannya apa aja, nanti aku akan bikin tutorialnya. Terus kalau kalian mau bikin sendiri boleh, kalian mau beli juga bisa, nggak maksa ya. Dan aku nggak akan kurang-kurangin, nggak akan beda-bedain, akan aku jelasin bener-bener, berbagi ilmu, berbagi share tentang hal yang baik itu juga bagus kan gitu. Jadi nanti akan aku tulis di deskripsi pas waktu aku bikin metannya nanti ya. Jadi metannya ini bagus, poros, dan porosnya itu bener-bener yang rongganya itu bagus banget gitu. Tuh. Jadi tanamannya itu sehat gitu ya. Tuh. Dan aku nggak pakai yang namanya lumut, itu aku nggak pakai. Terus moss juga itu aku nggak pakai juga. Moss nggak, menurut aku itu kurang bagus, jadi aku nggak pakai moss. Jadi cuma ada beberapa bahan aja yang menurut aku bagus, dan ternyata philodendron aku berbakti banget. Setiap bulan, setiap minggu dia mengeluarkan tunas baru. Terus untuk aglonema juga sebenarnya tuh media tanam itu semua sama, mau yang berat mau yang ringan itu sama. Aku pribadi suka yang berat, yang ada pasir malangnya. Cuma untuk ngangkat-ngangkat itu memang butuh tenaga gitu. Jadi aku kalau untuk aglonema aku ada pakai 2 metan. Yang satu berat, yang satu ringan. Itu juga lagi aku bandingin mana yang terbagus. Tapi dua-duanya bagus sih, karena dua-duanya tuh mengeluarkan daun yang sangat cantik-cantik gitu. Dan untuk menjadikan aglonema cantik itu sebenarnya nggak perlu pakai pupuk-pupuk buatan yang macam-macam, yang kimia tuh enggak. Cukup dekastar aja sih menurut aku, supaya dia nggak kepaksa. Karena ada salah satu contoh nih, ini aku kasih pupuk yang macam-macam, dia daunnya langsung besar, terus tapi warnanya kurang terang. Kalau yang lain ini warnanya terang, warnanya tuh nyolok gitu ya, tegas. Itu karena nggak pernah dikasih pupuk yang macam-macam, cuma pakai dekastar aja. Tuh. Terus metan yang sangat bagus, buktinya itu adalah philodendron aku selalu berbakti dan mengeluarkan daun-daun baru dan rimbun banget. Terus ini ada philodendron yang sangat aku sukai. Ini black face ya kalau nggak salah. Akan lihat dari deket. Tuh. Ini lagi keluar daun baru nih. Tuh kan, babynya lagi keluar. Dia sangat cantik dan mempesona banget. Udah gede. Metannya juga bagus, kokoh, keker. Walaupun kena panas pun dia nggak langsung kena sinar matahari sih, tapi udara di sini panas, dia tetap tahan dan berbakti. Nah, tuh Calathea juga aku bikin metan sendiri yang beneran bagus. Jadi Calatheanya pun nggak, pinggirannya tuh nggak kena kutu, metannya beneran steril. Terus Calatheanya tuh banyak beranak pinak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh pakai media yang lain,
yang kurang bagus menurut aku, karena aku suka ini nih eksperimen, suka mencoba-coba. Nah ini aku coba pakai media yang menurut aku kurang bagus tuh. Aku kasih mouse, aku kasih ini. Kalau ini memang bagus ya, ini bagus banget. Ini untuk campuran metan aku yang bagus juga pakai ini, tapi ini kasih mouse dan yang lain-lain ini kurang bagus sehingga dia daunnya kayak keriput-keriput gitu tuh, keriput, dan lama banget berkembangnya, lama gedenya, kayaknya kurang bagus. Media ini aku buat sendiri juga, tapi kayaknya kurang pas dan kurang bagus. Media yang bagus adalah media yang udah berhasil membuat tanaman aku yang gede-gede ini tumbuh subur dan cantik-cantik. Nah ini medianya bagus banget. Jadi buat kalian yang pengen, nanti aku akan bikin tutorialnya gimana caranya bikin media yang bagus sehingga membuat aglonema dan tanaman-tanaman aku ini menjadi rimbun, menjadi cantik, menjadi kuat, kokoh tuh, ya kan? Nah nanti aku akan kasih videonya, terus aku akan tulis di deskripsi buat kalian bisa ikutin, atau kalian mau beli juga boleh. Kalau yang deket kalian biasa beli, kalau yang jauh kalian bisa bikin sendiri, praktek sendiri dengan media tanam yang aku buat gitu teman-teman. Nah ini cantik-cantik banget kan, ini rawatan 6 bulan, dari kecil udah segede gini. Warnanya cantik karena kalau pagi dia sering dijemur. Ini juga kemarin kusam gosong, tapi setelah aku rawat ganti media dia jadi meling. Terus nih ini juga kemarin hampir busuk kena virus, jadi ini udah dipotong, jadi aku ganti media, dia akhirnya selamat. Sampai anak-anaknya juga kemarin udah pada mau mati, udah busuk, tapi aku kasih cuci bersih, kasih anti jamur, fungisida, terus dijemur tiap pagi, dibiarin 1 minggu dijemur tiap pagi, dia akhirnya mau pulih. Sekarang udah mulai cantik, cuma emang udah cacat ya di sininya, hilang 1 daun tuh, tapi nggak apa-apa, nanti dia akan cantik kembali. Nah terus ini wulandarinya lama-lama jadi lokal, aslinya tuh seperti ini tuh, seperti ini, tapi karena dia sering dijemur, nggak tahu kenapa warnanya lama-lama jadi banyak hijaunya. Aku nggak ngerti, nggak tahu namanya, apakah dia mengalami yang namanya kelainan genetik, atau memang karena kena sinar matahari, kita nggak tahu. Terus ini emerald juga lagi proses penyembuhan karena kemarin habis sakit, dia agak busuk-busuk. Ganti media, pakai mediaku, sehat kembali. Wulandarinya juga tuh. Gimana teman-teman, bunga-bunganya sehat subur kan? Semua itu karena metannya yang keren dan bagus. Jangan lupa di subscribe, share and comment. Oke, bye bye semuanya. Semoga tanaman kita semua subur dan semakin meroset buat aglonemanya, dan semakin berbakti buat si philodendron yang cantik-cantik ini. Bye bye.